disiarkan langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama Guru Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Sharing bersama ya. Saya mohon maaf tidak bisa mengeluarkan video karena takut jaringan saya juga jelek. Di sini lagi hujan juga ya. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Bapak Ibu boleh membuka Google Classroom-nya dan boleh membuka lembar prakteknya ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru hebat sekalian. Semoga tetap bersemangat dengan kami di sini. Kalau sudah boleh diketikkan di kolom chatnya apakah Bapak Ibu sudah membuka lembar prakteknya biar kita bisa langsung praktek bersama. Saya tunggu di dua room. Oke, sudah di room yang kedua. Sudah ya, sudah ada yang buka. Oke, sembari membuka saya juga izin untuk share screen. Ibu, oke. Dan untuk yang satu lagi share screen. Jaringan saya tidak nongol ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu silakan dibuka lembar prakteknya. Apakah sudah kelihatan di dua room lembar praktek saya untuk mengelola dan merapikan Gmail, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, sudah. Untuk yang ini ya, kita kan pasti menghadapi Gmail kita yang begitu banyak sekali kotak masuk ya. Kotak masuk dari berbagai jenis ya. Saya sengaja ambil Gmail yang biasa karena mungkin dari juicy Bapak Ibu belum banyak sekali kiriman-kiriman pesan atau kotak yang masuk. Jadi nggak apa-apa saya tampilkan dari Gmail yang biasa dulu. Tujuannya apa? Supaya nanti terlihat jelas bagaimana keadaan Gmail yang sudah dikelola. Jadi Bapak Ibu boleh buka lembar praktiknya. Kemudian Bapak Ibu juga boleh buka Gmail Bapak Ibu. Jadi kan kita mau kelola Gmail, jadi kita buka lembar praktiknya dan kita buka juga Gmail kita. Apakah sudah dilakukan biar nanti, maksudnya diklik. Sudah saya, stop ya. Belum keluar ya Bu Nursidah? Sudahkah keluar? Saya coba lagi, ini sudah. Apakah sudah keluar di dua ini? Sudah ya Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke, sekarang Bapak Ibu kalau sudah buka lembar praktiknya, sekarang kita lihat slide yang ketiga apa yang diminta. Ya. Katanya, kita bagi pada Gmail kita itu dalam 5 kategori inbox. Kemudian kita ganti tema, kemudian kita beri pesan yang akan dibintangi. Kita kembali ke Gmail kita. Gmail kita mungkin Bapak Ibu sama dengan saya atau mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mulai merapikan Gmail-nya. Tetapi kalau belum, yuk kita sama-sama supaya ada perubahan ya, ada perubahan paling tidak sedikit di Gmail kita sehingga kita makin senang untuk memandang-mandang Gmail kita tersebut. Bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama lakukan. Di kanan atas ya, di kanan atas ini ada seperti roda bergerigi itu ya, setting ya. Oke, atau setelan ya boleh itu kita klikkan ya Bapak Ibu, saya pelan-pelan saja kita klikkan. Kemudian kebetulan atas saya ini tumben berbahasa Indonesia, kebiasaannya juga bahasa Inggris. Lihat semua setelan ya, atau kalau bahasa Inggrisnya apa kali ya. Pokoknya di sini Bapak Ibu bisa lihat di kanan atas ini ada di dalam kotak ya, itu lihat semua setelan, itu klik aja. Kemudian nanti bakalan seperti ini muncul. Ya, akan muncul seperti ini, tapi Bapak Ibu jangan fokusnya kemari, tapi fokusnya itu ke kotak masuk. Nah, jadi sesuai dengan maunya slide kita itu, kita klik menu-menunya atau kategori inbox-nya itu adalah yang sosial, kemudian promosi, kemudian update,
kemudian forum, kemudian kita scroll ya, atau kita turunkan, kemudian kita simpan perubahan. Kita simpan perubahan, oke. Kemudian ya, kita lihat sudah ada nggak perubahannya kira-kira dari yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, di sini sudah nongol kategori-kategorinya. Ya. Ada utama, ada sosial, ada promosi, ada update, dan ada forum. Jadi sosial itu bisa kita lihat ya, misalkan itu ada bersifat jaring sosial ya. Kemudian ada promosi, misalkan Bapak Ibu langganan dengan online shop, bisa di promosinya. Kemudian ada terbaru, misalkan dari Google Classroom Bapak Ibu nanti bisa diletakkan di sini, dan biasanya kalau dari grup-grup itu ada di forum. Sampai di sini dulu, jangan di screenshot dulu ya, Bapak Ibu jangan di screenshot dulu karena ada lagi yang mau diminta, yaitu background dan pesan yang dibintangi. Sampai di sini Bapak Ibu sudah bisakah? Biar kita lanjut, boleh diketikkan di kolom chatnya. Oke, sudah di room 2, di room 1. Oke, sudah. Sekarang kita coba lanjut kembali ya. Tadi sudah kita mengkategorikan dalam 5 kategori, dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah pada bisa. Sekarang kita coba untuk mengganti background-nya. Bagaimana caranya? Sama juga, kita coba klikkan setelannya. Oke, di sini ada tema. Oke, Bapak Ibu silakan pilih mau tema yang mana, tidak ada masalah. Boleh dilihat semua tema-tema yang menarik menurut Bapak Ibu, boleh silakan dipilih ya. Mau yang hanya berwarna saja, tanpa ada gambar-gambar atau lain sebagainya, boleh ya, yang mana saja. Yang bisa deh, ninja biar agak terlihat jelas. Oke, seperti ini, baru kita klikkan simpan. Oke, sampai di sini Bapak Ibu adakah kendala? Jangan di screenshot dulu ya, karena masih ada satu permintaan lagi dari slide-nya. Oke, sudah pada bisa? Gampang ya. Oke, lanjut. Oke, silakan kita lanjut kembali. Sekarang dia diminta dibintangi, gampang saja. Seperti kita membintangi, tinggal mengklikkan saja. Misalkan di Gmail Bapak Ibu yang Bapak Ibu anggap penting, ya sudah dibintangi saja. Misalkan ini ada yang penting ya. Kemudian dari utama ini ada yang penting menurut saya. Misalkan ini. Oke, bisa. Apa tujuannya? Jadi kalau misalkan ini nanti Gmail-nya ini penuh ya Bapak Ibu ya, mungkin 2-3 hari ke depan Gmail ini penuh, kita mau mencari Gmail yang kita bintangi ini, bagaimana caranya? Kita tinggal mengklikkan yang sebelah kiri ini berbintang, maka nanti yang muncul itu yang kita bintangi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sekarang kita mau screenshot. Jadi kalau sudah ada kategorinya ini utama, sosial, promosi, update dan forum, kemudian sudah kita berganti layar, kemudian sudah ada bintang, yuk kita sama-sama men-screenshotnya, kemudian kita letakkan di slide yang ketiga. Oke, seperti ini, kemudian kita rapikan. Oke, Bapak Ibu seperti ini. Sampai di sini, bisa Bapak Ibu? Nah, ada yang minta ulang, oke. Oke, kita munculkan kategori yang minta diulang ya. Baik, saya akan coba munculkan kategori yang minta diulang. Bapak Ibu silakan melihat di kanan atas, ya, di kanan atas di sebelah kiri daripada titik 9 ini, itu ada setelan, ya, atau pengaturan atau setting, ya. Kemudian lihat semua setelan. Nah, ini ada di kanannya ini, ya, ada kotak dia itu, lihat semua setelan. Itu kita klikkan. Oke. Nanti di sini kita jangan fokusnya di sini, tetapi kita fokusnya di atas ini, ada sebelah label itu adalah kotak masuk. Di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengkategorikannya dalam sosial, promosi, update, forum. Ya, seperti itu. Sampai di sini saya rasa ulang dari buat
5. Yang tema, Bu. 5 maksudnya kategori ya? Kategori ya? Oke, sudah. Mantap. Saya coba lihat di yang selanjutnya. Oke, sudah bisa. Oke, terima kasih, Bu. Sudah bisa. Oke, kita lanjut ya ke slide yang selanjutnya. Apa yang diminta? Yuk kita lihat sama-sama. Anda ingin memindahkan satu email ke kategori promosi. Caranya itu kita klik tombol centangnya, baru pindahkan ke promosinya. Bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama coba ya. Kita kembali ke kotak masuk, katanya kita pilih email kita. Kita pilih email kita dari yang utama ini tadi, kita mau pindahkan ke promosi. Jadi Bapak Ibu terserah mau pilih yang mana, namanya kita juga belajar ya, kita coba-coba saja. Tetapi caranya itu, Bapak Ibu tuh klikkan atau centang kotaknya ini, sebelah bintang ini kan ada kotak, kita centang. Nah, kemudian kita fokus ke yang atas. Nih, yang atas ini lebih banyak nih, banyak menu-menu nih. Ada arsipkan, ada laporkan spam, ada hapus ya. Kita fokus ke bagian yang pindahkan ke, atau setelah titik 3 ini dia urutan yang kedua. Ini kan label, ini pindahkan ke, itu saja diklik, kan? Pindahkan ke, kita pindahkan ke promosi. Bapak Ibu silakan berikan promosi. Oh iya, kita lupa ya, kita belum men-screenshot ya. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu pilih atau centang, kemudian Bapak Ibu pilih yang di atas ini, kita fokus ke atas, ada titik 3, dia nomor urutan yang kedua, pindahkan ke, kemudian di sini ada promosi, Bapak Ibu arahkan kursornya kemari, kemudian kita screenshot. Kita screenshot, kita masukkan ke lembar. Seperti itu saja Bapak Ibu. Oke, saya kembali lagi ke kolom chat. Apakah sudah bisa? Biar kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang ganti latarnya Bu, oke, baik. Saya coba yang ganti latarnya. Saya coba lihat lagi. Oke, sudah bisa. Kayak casan Yang ini jadinya tinggalnya. Ya udah nggak apa-apa. Ya, Ibu. Ya nggak apa-apa sih ngecek Bu. Ya udah kayak dosen kadinya nih. Bu, izin bertanya, Bu. Terus kumaha Boleh? Tapi karena masih bunyi, kalau Yang mau bertanya Bu Kamila, izin bertanya. dikasih obatnya Iya. Itu kurirnya kok ini udah otomatis kan kan ada bilang sore gitu. Iya. kurirnya itu Itu kabur mah. Boleh Bu, yang mau Itu obatnya yang dibeli obat apa? Oh, bukan bertanya ya, Om. Berarti maaf ya, saya kira ada yang mau Enggak, bertanya. yang nggak ada di dia, yang nggak ada di dia apa? Enggak ada, saya ikut Enggak, maksudnya Tadi sambil dia menunggu kan si dipotong Ibu aja, ada yang lagi ngobrol ya. Iya. Iya Bu Kamila mau izin bertanya. Ya Oke, makanya ini silakan, yang Bu. beli. Oh, Bu, ini saya tadi kan telat screenshot, sudah terkirim. Mau Iya, kembalinya iya. gimana ya Bu ya? Iya. banyak makan sop. Tuh. Kembali kemana Ibu? Terus Tadi kan belum di screenshot. sumsum. Waktu dipindahkan ke waktu dipindahkan Oh, ke iya, iya. promosi, ya. Mau kembali lagi gimana Bu supaya bisa ngambil screenshotnya? Makasih Bu. Iya, sama seperti saya tadi ya Bu. Nggak apa-apa, diulang lagi aja Bu, dicentang lagi yang baru gitu. Oh yang itu Karena kan lebih- sama seperti saya tadi, nggak apa-apa untuk nggak apa-apa dicentang lagi. Kalau misalnya kita kembali ke promosi itu Bu, kita back lagi sebenarnya bisa. Tapi kita back lagi yang dari promosi itu kan tadi kan kita juga tidak ingat yang mana kan. Kita back aja ini kembali ke utama. Tetapi kan untuk materi kita kan hanya untuk menunjukkan saja. Bapak Ibu boleh centang aja lagi. Udah, centang balik yang mana aja emailnya yang masuk, kemudian kita pindahkan ke seperti itu. Nggak apa-apa Bu, diulang saja. Iya, terima kasih Bu. Ya, oke, sama-sama. Jadi tadi ada yang mau bertanya tentang latar ya. Oke, saya coba lagi. Ini aja Bapak Ibu
setelan ini diklikkan, kemudian pilih yang tema. Bapak Ibu tinggal pilih tema, lihat semua, nanti tinggal pilih mana aja. Ya Bapak Ibu itu ya. Kemudian untuk yang dibintangi tinggal klik aja. Kan ini ada gambar bintang nih. Bapak Ibu tinggal klik aja mana yang mau dibintangi. Oke, saya rasa itu aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Oke, bisa lanjut ya. Ya, oke, ada yang sudah bilang bisa lanjut. Kita lanjut kah? Iya, klik setting atau pengaturan. Ya. Lanjut Bu, ya. Terima kasih Pak Dedi. Slide selanjutnya. Oke, kita disuruh untuk mencari email dengan subjek tugas. Jadi untuk kali ini saya minta Bapak Ibu dengan subjek tugas ya. Kalau nanti mungkin di kehidupan sehari-hari boleh mau subjeknya apa terserah apa maunya Bapak Ibu. Tapi saya di sini mintanya ke subjek tugas ya. Bapak Ibu boleh seperti ini. Bagaimana caranya Bu Kamila? Di sini kan ada di atas ini ada seperti telusuri ini ya, telusuri email ini. Kemudian di kanannya itu ada titik, ada seperti segitiga terbalik ya. Itu aja diklikkan. Oke. Kemudian subjeknya itu Bapak Ibu tuliskan tugas. Oke, sudah situ aja. Nanti tinggal ditelusuri. Oke, jadi mana yang mau di screenshot Bu Kamila ya ini aja di screenshot, kita screenshot, ya sudah kita masukkan ke lembar prakteknya. Sudah selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau terlalu cepat? Boleh kita ulang? Lanjut, oke sudah pada lanjut, sudah pada mahir ini. Keren. Ada lagi? Unmute, maksudnya unmute. Bu Kamila minta diulang dong. Oke, boleh saya ulang ya sekali lagi Bapak Ibu ya, karena juga materinya masih banyak lagi yang lain. Oke, kita coba. Kalau misal kita mau mencari subjek, di sini kan ada telusuri nih, telusuri email itu kan. Ya sudah Bapak Ibu, kita ke kanannya ini ada segitiga terbalik ini kita klikkan aja, baru kita di sini kebetulan tadi sudah saya buatkan ya. Ini kita ketikkan aja tugas. Ya, kemudian ini jangan diklik-klik dulu, langsung aja screenshot baru pastekan di lembar praktek kita. Oke, seperti itu. Ya, kita lanjut lagi karena saya rasa tidak begitu susah ya. Kita lanjut. Kita ingin mengelompokkan email dengan subjek tugas, kemudian kita label juga dengan tugas. Ya, jadi tugasnya itu kita labelkan dengan tugas dan kita pilihkan ke kategori utama. Yuk kita kembali lagi. Jadi ini tadi tugasnya tadi kan kita masih berhenti sampai di sini untuk bukti screenshot. Sekarang kita coba mau buat ya, labelnya ya. Kita buat filter aja. Tugas kita buat filter. Kita klikkan di bawah itu ada buat filter. Nah, di sini nih Bapak Ibu tinggal mengklik-klik apa yang diminta. Katanya buat label. Jadi kita centang, gunakan label. Label apa? Kita mau buat label tugas. Berarti kita pilih label baru dan kita ketikkan tugas. Oke, baru setelah itu kita buat. Nah, itu masih satu yang dicentang. Kemudian apalagi yang diminta? Kategorikan sebagai kategori utama. Di sini kita ada dapat kategorikan sebagai kategori utama. Ini kita centangkan, baru kita pilih kategorinya. Ini kategori utama. Ya, tapi jangan diklik dulu, kita butuh screenshot-nya. Kemudian ada juga diminta terapkan juga filter percakapan yang cocok. Jadi, setelah Bapak Ibu tadi klik buat filter, jangan lupa untuk mencentang, gunakan label, ya, baru kita buatkan label tugas, kemudian kategorikan sebagai kategori utama, dan terapkan juga filter yang cocok, kita screenshot, kita masukkan ke sini. Oke, kemudian kita ingat ya, di sini ada panah-panahnya juga kita gunakan. Seperti ini, ada yang ketutup ya. Bentar deh. Saya inikan dulu dia. Pindahin dulu ke depannya. Oke.
Seperti ini. Jadi berarti panahnya ke utama. Kemudian kalau yang ini label. Oke, centang yang pertama di atas. Kalau yang ini ke centang yang di bawah. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya kembali lagi ke chat. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa nggak kira-kira diikuti untuk membuatnya menjadi satu label ya, atau mengubah subjek tugas itu dalam satu label. Tuh, untuk slide yang ke-6, bagaimana Bapak Ibu? Saya minta responnya di chat, bisakah? Ulang, Kamila. Oh boleh, kita ulang sekali lagi ya. Ini oke, kita ulang ya sebelum saya buat filter baru. Oke, jadi Bapak Ibu caranya kita ke kotak masuk. Caranya Bapak Ibu, kita kan mau membuat subjek tugas ya. Berarti kita telusuri emailnya ini, di sini telusuri email ini ya. Nah, tapi Bapak Ibu nggak usah diketikkan di sini tugasnya, biar langsung jadi di sini aja. Di sini kan ada kan segitiga ini yang terbalik ini. Baru ini kita klikkan, baru di sini kita buatkan gas ya. Oke, ini tadi ya sudah kita screenshot. Baru kita kan mau buat labelnya, ya sudah kita buat. Ini sini ada telusuri, di sini ada buat filter. Jadi kalau mau buat labelnya itu yang diklikkan adalah si buat filternya. Oke. Dah, tadi kan permintaannya ada 3 tuh. Yang kita centang itu adalah gunakan label. Berarti kita gunakan label, kita centang, kemudian kita pilih label. Berhubung karena sudah ada saya buatkan tugas, tinggal pilih tugas. Jikalau Bapak Ibu bilang saya tidak menemukan label tugas, Bapak Ibu bisa klikkan label baru, kemudian di sini diketikkan tugas. Itu kalau belum ya Bapak Ibu. Kalau sudah saya saja, kemudian pilih tugas. Kemudian apalagi jangan lupa terapkan juga pada percakapan cocok itu di checklist. Dan ada permintaan yang terakhir, kategorikan sebagai kategori utama, berarti ada checklist, kemudian kita pilih kategorinya. Setelah seperti ini, silakan di screenshot. Oke, Bapak Ibu, setelah di screenshot, jangan lupa untuk mengklik buat filternya. Oke, supaya apa Bu Kamila dibuat filternya? Supaya ntar Bapak Ibu menemukan nih di sini labelnya. Di mana Bu Kamila menemukan labelnya? Itu di bawah draft. Itu ada tugas. Seperti itu Bapak Ibu. Bisakah Bapak Ibu? Oke, mohon responnya supaya kita lanjut. Alhamdulillah sudah bisa. Terima kasih Pak Heru, Ibu Sri, Bu Nur, kemudian dari... Oke, lanjut. Sekarang kita coba ke slide berikutnya. Kita ganti warna labelnya. Loh, kenapa diganti? Biar lebih kinclong dan bisa kita lihat langsung. Karena kan biasanya kan kalau kita labelin itu kan karena penting gitu kan. Jadi biar bisa terlihat langsung bagaimana Bu Kamila caranya. Di label tugasnya ini, Bapak Ibu bisa lihat ya, di label tugas itu ada titik 3. Titik 3-nya itu Bapak Ibu klik saja. Kemudian ada di atas itu warna label. Ya udah, ini Bapak Ibu tinggal pilih mau warna apa. Sebelum dipilih, silakan untuk di screenshot dan kita letakkan di lembar praktik kita. Oke. Jadi kalau misalnya saya pilih tadi warna merah, jadi seperti ini deh Bapak Ibu ya labelnya ya. Oke, sekarang kita letakkan di sini. Sudah selesai untuk slide yang ke-7. Sampai di sini, bisakah Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Bisa, katanya Bu. Ulangi. Ada yang minta diulang. Oke. Untuk label, iya. Ada yang
Untuk label pewarnaan aja ya. pewarnaan. Oke, untuk pewarnaannya ini tinggal silakan diklik titik 3. Warnanya tinggal dipilih aja mau warna apa, merah, kuning, hijau, dan biru. Bebas gitu ya, biar agak terang saya pilihnya warna merah kan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nggak ada masalah ya, saya rasa ya. Mudah-mudahan. Bu Kamila, Ya, tidak ada masalah. ngubah ke bahasa Indonesia gimana? Ngubah ke bahasa Indonesia. Kalau saya klik kanan aja, klik kanan. Ini Iya. baru ada translate to Translate Indonesia. to Indonesia, Itu klik iya. kanan aja kalau di saya. Gitu aja, Ibu. Coba. Boleh dicoba Bapak Ibu. Oke. Saya rasa sudah ya. Oke, kita lanjut ya ke lembar praktik selanjutnya. Apa diminta ini ingin memindahkan satu email ke label tugas. Diminta untuk memindahkan satu email ke label tugas. Jadi kalau ada email kita yang bukan label tugas ya, coba kita lihat yang bukan label tugas. Nah ini misalkan nih ada saya course hero, saya mau pindahkan ini nih ke label tugas. Ya udah tinggal dicentang, kemudian kita fokusnya ke atas, ya kemudian kita ada titik 3 ini. Ya, berarti dua bagian setelah titik 3 itu adalah pindah ke, silakan klik, kemudian ke label tugas seperti ini. Jadi silakan di screenshot. Silakan ke sini, pastikan. Saya rasa seperti itu. Sampai di sini, Bapak Ibu, bisakah cara memindahkan email yang bukan label tugas ke tugas? Saya rasa nggak ada masalah ya. Yang mau diulang yang mana ya Bu Sri? Yang mana Bu? Kalau tugasnya belum muncul, berarti ibunya belum menambahkan label tugasnya ya. Iya. Kalau belum muncul tugas berarti si Bapak atau Ibu belum mengetikkan atau membuatkan label tugasnya. Jadi dibuat dulu label tugasnya seperti yang tadi saya sarankan ya Bapak Ibu dari ketiga ini tadi ya. Karena kan kita kan mau mengubah segala tugasnya itu ke dalam tugas ya, seperti ini tadi. Di sini kita buatkan tugas. Kemudian kita buat filter. Oke, di sini Bapak atau Ibu pilih label. Kalau labelnya belum ada, buat label baru. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Saya rasa itu yang bisa saya ulangi. Oke, sudah bisa. Berarti kita lanjut ke selanjutnya. Apa itu? Membuat label kedua, kemudian memilih email. Oke, berarti Bapak Ibu boleh membuat label yang kedua. Ya. Mana nih tadi? Punya saya. Oke, jadi kita bisa membuat label yang kedua. Misalkan kita mau cari nih mana ya yang mau kita pindahkan ininya ke label keduanya. Misalkan saya mau ambil ada hal yang penting di ini maaf, kotak masuk saja. Oke, misalkan nih sertifikat saya nih mau saya simpankan di label saya yang baru nih. Oke, berarti saya buat lagi nih labelnya. Oke, kemudian saya pindahkan ke buat baru. Ya, saya mau buat baru. Label saya misalkan saya labelnya sertifikat kali ya. Bapak Ibu terserah mau label barunya itu sekolah Bapak Ibu, boleh nggak apa-apa. Sertifikat. Oke. Buat baru. Oke, jadi tadi yang sudah saya klikkan itu pasti akan pindah ke sertifikat. Kalau misalkan ini ada kendala, boleh dicoba lagi dengan mencari email yang lain. Ya Bapak Ibu, misalkan ini saya mau buat pindahkan ke email sertifikat juga bisa. Jadi seperti itu. Jadi hanya mencentang, kemudian kita pilih kategori mana dari atas ini yang mau Bapak
atau ibu sekalian pindahkan seperti itu. Belum saya ini ya, belum saya screenshot ya. Mohon maaf, keasikan saya lupa screenshot. Oke, kita coba aja untuk pindahkan ke, oke, sambil screenshot ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa juga screenshot ya. Nanti seperti saya ini seharusnya sudah bisa lanjut ke lembar selanjutnya karena terkendala screenshot, balik lagi gitu ya kan Bapak Ibu. Oke, saya rasa sampai di sini bisa kita lanjut. Ya, oke, tidak ada masalah ya karena hanya cuma screenshot saja kalau di materi saya ini gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Sekarang kita coba untuk mentas ya. Tadi sudah diajarkan oleh mengenai cara menambahkan tugas atau tas ya. Jadi ini tasnya itu dari Gmail. Bagaimana caranya? Pilih satu email yang Bapak Ibu mau kasih tas atau sesuai dengan permintaannya itu tasnya itu diedit menjadi penting gitu ya. Kemudian tambahkan waktu menjadi Kamis 31 Desember seharusnya 2020 jam 12.30. Yuk, sekarang kita buat. Bapak Ibu silakan pilih dari emailnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu mau anggap itu penting. Ya, misalkan nih, saya ini saya anggap penting, saya ketikkan. Kemudian saya mau buatkan tasnya. Nah, ini kan tadi udah diajari sama Pak Dedi kita ya, sama-sama tadi. Ya sudah, ditaskan aja. Oke. Dah. Maaf ya, jaringan saya agak jelek. Di sini kan ada nih yang sudah dibuat nih, gitu kan? Dimintanya untuk menggantinya, berarti kan ada tanda pensil, ya. Misalkan ini tanda pensil, ini aja diedit, ada pensil diedit. Nah, ini diganti menjadi, dia minta diganti, berarti kita ganti menjadi penting. Seperti itu. Udah ganti menjadi penting, kemudian tambahkan tanggalnya menjadi tanggal 31 tadi ya, kalau saya tidak salah. 31, kemudian waktunya 12.30. Oke. Ya, seperti ini. Boleh yang ininya di screenshot ya Bapak Ibu, karena kan kita mau melihat kalau kita itu mengubah judul yang sudah ada, gitu ya. Boleh seperti ini, karena nanti kalau kita back, nanti dia banyak sekali di situ yang judul-judulnya takutnya tidak terlihat. Tapi kalau untuk yang ini, Bapak Ibu silakan screenshot bagian ini biar terlihat kalau yang diubah adalah judul dari bagian yang kita sebutkan. Kita screenshot saja, kemudian kita pindahkan ke lembar praktek. Nah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Oke, sepertinya nggak ada yang mau ditanyain ya. Oh, sudah pada bisa. Belum ada. Saya tidak keluar penting. Oh, supaya keluar penting diketikkan Bapak Ibu ya. Sama, saya juga tadi nggak keluar penting, tetapi memang kita mengubah judul yang ada menjadi penting. Jadi kalau misalkan ini tadi Bapak Ibu kan sini kan ada banyak nih judul nih kan. Misalkan dari emailnya ini sebenarnya banyak nih judul-judulnya. Kan ada tanda pensilnya ini kan. Nah, nggak apa-apa, ini tanda pensilnya ini kita klikkan. Baru judul yang adanya itu kan diminta diubah menjadi penting. Nah, itu yang kita ubah menjadi penting. Kemudian tambahkan waktunya. Ya, tambahkan waktunya tadi 31 Desember. Kemudian waktunya itu jam 12.30. Seperti itu. Kemudian oke. Jadi pentingnya itu memang Bapak Ibu kita ketikkan sendiri ya Bapak Ibu, dan kita tidak akan menemukan penting di situ sebelum kita mengetikkannya. Seperti itu. Dirasa. Oke, tadi barusan saya ulang ya. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Oh, ini yang terakhir ya. Kita misalkan kita dapat email nih, tapi ya, mungkin Bapak Ibu ngertinya dalam bahasa Inggris. Kalau saya kan orang matematika, nggak gitu paham bahasa Inggris. Tetapi mungkin Bapak Ibu mau menerima email dari teman yang diharapkan itu dalam berbahasa Inggris, karena Bapak Ibu ngertinya dalam bahasa tersebut. Bagaimana caranya? Bapak Ibu boleh buka email, ya. Mudah-mudahan saya bisa, karena kemarin saya coba bahasa saya tidak muncul. Misalkan ini, ya, saya buka
Ya, di sini. Saya mau ini dalam bahasa Inggris. Ya. Oke. Bapak Ibu silakan ke kanan ini. Ke kanan ini setelah balas. Sebelah kanan dari balas itu Bapak Ibu klik lainnya. Oke. Di sini seharusnya Bapak Ibu itu menemukan translate to. Ya. Translate to. Saya tidak tahu kenapa 2 hari yang lalu saya coba masih muncul translate to, tetapi hari ini tadi pagi saya coba kembali tidak ketemu. Saya tidak tahu kesalahannya juga di mana, karena saya ingat juga kemarin waktu di kayak apakah ada Bu Nursida masukan kemarin saya dengar waktu di Kemendikbud juga ada beberapa teman yang tidak muncul translate-nya, tetapi kalau teman-teman itu seharusnya munculnya di sini. Ya, saya malah ketemunya di sini, terjemahkan pesannya di sini. Sudah nongol di sini kalau punya saya, terjemahkan pesannya sudah nongolnya di sini. Gitu. Kalau mungkin teman-teman nggak sama seperti saya punya ini terjemahkan pesannya di sini, mungkin teman-teman punya atau Bapak Ibu sekalian munculnya di lainnya ini, di sini dia. Oke, boleh silakan di screenshot. Ya, kalau saya kan munculnya di sini nih terjemahkan pesan nih ke Inggris, jadi tinggal terjemahkan aja. Ini semua sudah ke dalam bahasa Inggris. Tuh, kalau di saya, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian munculnya di sebelah sini, kanan ini, yang di lainnya ini, nanti ada di sini bagian translate itu, tinggal diklikkan aja, nanti juga akan muncul seperti saya punya. Silakan di, kok nggak bisa ini. Silakan dimasukkan ke layar tugas kita. Bentar ya Bapak Ibu, robet. Oke. Oke, silakan dipastikan. Saya rasa untuk translate tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Tadi saya macet. Saya rasa demikian untuk Boleh diulangi mengelola yang terakhir. sedikit merapikan. Yang terakhir boleh Ibu. Ibu agak macet sedikit mengenai transfer terakhir. Iya. Bapak Ibu silakan memilih salah satu email, misalkan Bapak Ibu ini mau yang mana ya, ini misalkan dipilih nih. Bapak Ibu mau menerjemahkannya. Nah, kalau saya itu udah langsung di sini gitu yang muncul ya. Tapi kalau mungkin kalau Bapak Ibu mungkin ya lainnya ini nanti ada di sini ya. Translate ya, ada tulisannya sini translate. Tapi kalau saya sudah munculnya di sini gitu Bapak Ibu. Beda-beda versi ya. Di sini silakan diklikkan aja, misalkan nanti di sini translate tuh diklikkan aja, nanti udah tinggal terjemahkan pesan ini bahasa Inggris. Sudah, ini sudah dalam bahasa Inggris semuanya. Mau bahasa lain juga kalau Bapak Ibu mau pakai bahasa Jawa, tidak pakai bahasa Jawa. Oke, seperti itu. Jadi sudah komplit sekali. Jadi kalau kita punya teman yang paham dengan berbagai bahasa, kita bisa menggunakan Google Translate-nya. Saya rasa seperti itu untuk hari ini. Untuk yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh ya, melihat rekaman ulangnya juga ada. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Demikian saya rasa Bu Nursida mengenai Gmail, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.